Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang untuk seluruh sahabat ekspor dari seluruh Indonesia, Mr. dan Miss yang telah hadir di acara siang hari ini, Ekspor Kelas sesi kedua. Sebelum kita mulai, kayaknya kita harus perkenalan dulu nih. Ya kan? Kemarin ini MC-nya itu Mr. Zaki. Ya kan? Nah sekarang perkenalkan, nama saya Mr. Reza. Saya merupakan tim juga dari Eksportir yang siang hari ini dikasih tugas untuk membawa acara di pada siang hari ini. Nah, sebelum itu pengen tahu juga dong, ini dari mana aja nih? Oh, ada yang dari Bogor, Bekasi. Gimana nih kabarnya semuanya? Baik, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Bisa dong dinyalain kameranya biar kita bisa lihat juga nih sama teman-teman yang lain. Kita bisa saling lihat. Oke, nah gitu dong, kan kelihatan ganteng sama cantiknya. Oke, boleh deh dinyalain dulu kameranya teman-teman sekalian. Jadi kita juga bisa lihat nih ekspresinya kayak gimana dan lain-lain. Oke. Waduh, ada yang dari Samarinda, Bandung. Bandung kumaha ada, Mang? Sambil ngerokok si Abang. Oke. Kita jangan lupa teman-teman sahabat ekspor untuk siang hari ini nickname-nya tolong diganti ya, alamat, terus dikasih strip, terus dikasih nama. Jadi itu memudahkan kepada kita untuk mengidentifikasi sahabat ekspor. Oke. Jadi yang belum diganti namanya, nickname-nya tolong diganti ya. Itu ini sama seperti Zoom, di klik partisipannya terus tinggal diganti. Oke. Sebelum kita mulai acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa tenang, dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, kita masuk ke pembacaan susunan acara. Tolong dibantu Mr. Zaki untuk PowerPoint-nya. Jadi teman-teman sekalian, untuk sesi kedua ini sedikit berbeda dari kemarin. Jadi nanti teman-teman bakal dibagi beberapa tim, beberapa room. Jadi nanti teman-teman punya mentor sendiri. Ya, jadi terkait tentang materi yang sekarang sama yang kemarin bisa lebih intensif bertanya dengan mentornya masing-masing. Oke. Ya, sebelumnya Miss Fani, Miss atau Miss Fitri Bima, tolong diganti nickname-nya. Ada Miss Siti juga, ada Miss Erika, Mr. Teguh. Tolong diganti nickname-nya biar kita memudahkan untuk mengidentifikasinya. Mr. Agus Setiawan, tolong diganti Mr. Nama kota lanjut dengan strip dan nama. Begitupun dengan Mr. Zen dari Bogor. Nah,
Ya, sahabat ekspor semua, selamat datang di ekspor kelas yang kedua. Untuk materi yang kedua, kita akan membahas dengan materi yang sama dengan Mr. Ridwan. Silakan dilanjutkan. Nah, nanti kita ada tertib seperti yang tadi sering saya himbau. Sahabat ekspor semuanya, tolong diganti dengan nama daerah dan nama peserta. Itu bakal memudahkan kita untuk mengidentifikasi peserta. Dan juga nanti ketika berjalannya acara, sahabat ekspor tidak diperkenankan untuk berbicara terlebih dahulu ataupun menyalakan mic ketika sesi penyampaian materi disampaikan oleh pembicara kita. Dan juga peserta diharuskan untuk menyalakan kamera ketika sesi pada saat dokumentasi. Oke. Lanjut. Pada siang hari ini kita bakal bersama pemateri kita dengan Mr. Muhammad Ridwan. Beliau adalah founder atau CEO dari Mr. Export itu sendiri. Beliau merupakan expertise sejak 2017 dan juga merupakan polyglot. Dan juga beliau merupakan closer dan digital marketing. Dan juga beliau pernah mengajar bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Jerman di pesantren dan lembaga khusus. Dan juga pernah bekerja di perusahaan import dan internship di salah satu shipping line terbesar di dunia. Dan beliau saat ini sedang membuild up Mr. Exportir hingga saat ini. Itu sekilas tentang pembicara pada siang hari ini. Silakan lanjut. Nah, ini kita schedule untuk 4 pertemuan. Yang pertama yang kemarin kita laksanakan adalah itu wawasan ekspor. Sudah disampaikan pada minggu kemarin, dan minggu sekarang kita bakal lebih membahas tentang teknis dari ekspor itu sendiri. Lebih dekat dengan ekspor. Ya, oke, dan nanti minggu depan kita bakal mendapatkan materi tentang mencari supplier, dan juga minggu keempat kita bakal membahas tentang mencari buyer. Nanti ketika teman-teman sudah mendapatkan materi dari Mr. Ridwan, teman-teman bakal dibagi tim, beberapa tim dengan beberapa mentor. Yang pertama, room pertama dengan langsung dengan Mr. Ridwannya sendiri. Beliau merupakan founder yang kita ketahui. Dan juga nanti room 2 bersama Miss Rafika Tiara. Beliau merupakan supervisor di Forwarder Team di Mr. Exportir. Dan juga nanti room ketiga bersama Mr. Zidni Wijdan. Beliau merupakan kepala departemen handling di Mr. Exportir. Dan juga nanti ada room keempat bersama Mr. Syahda. Mr. Syahda merupakan kepala di ekspor dokumen. Jadi dokumen ekspor Syahda yang pegang. Nah, jadi teman-teman nanti bakal dibagi ke beberapa room. Dan berikut adalah mentor-mentor teman-teman. Jadi nanti menyesuaikan dengan mentornya. Silakan dilanjut. Oke. Pada pertemuan kali ini kita bakal membahas tentang klasifikasi barang, Henscode, dan juga kita bakal membahas tentang Incoterms, dan juga dokumen ekspor dan pembayaran ekspor. Jadi seperti yang kita ketahui, untuk ekspor ini sendiri memang membutuhkan klasifikasi barang untuk dipakai secara internasional. Nanti Mr. Ridwan bakal menyampaikan tentang lebih spesifik tentang klasifikasi barang tersebut, Incoterms dan dokumen ekspor dan pembayaran ekspor. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita pengen tahu dulu nih ekspektasi dari peserta pada siang hari ini. Mungkin 3 aja kali ya. Oke. Kira-kira teman-teman ada yang mau menyampaikan ekspektasi setelah ikut kegiatan hari ini? Atau saya ambil aja nih. Oke. Karena saya lagi moodnya bagus, saya pengen orang Bandung. Karena saya dari Bandung, saya pengen
Saya pengen jangan dulu ke Bandung. Saya pengen ke pantai dulu nih. Dari Miss Siti dari Pangandaran. Tolong disampaikan ekspektasi pertemuan pada siang hari ini. Ya, halo teman-teman semuanya. Kalau dari saya sendiri, ekspektasi dari mengikuti kelas ekspor ini nantinya mudah-mudahan bisa melakukan ekspor secara langsung. Udah, masih ada lagi? Cukup. Terima kasih. Pangandaran nih lumayan nih, sumber daya alamnya lumayan besar ya, produk perikanan. Kita jalan-jalan ke Maluku. Kita jalan-jalan ke Maluku, Mr. Katlen. Halo? Halo, Miss Katlen dari Maluku. Oke, ada. Video ini aja. Oke deh, kita ganti ke Pekalongan nih. Kayaknya seru nih, mau ekspor batik. Kepada Mr. Iqbal. Halo, Mister. Halo. Ya, gini ya, ekspektasi saya mengikuti ini ya, semoga ya nanti saya bisa ekspor gitu. Saya bisa memahami prosedur-prosedur ekspor, dokumen-dokumen yang diperlukan apa saja, terus teknik-teknik mencari buyer, mencari suppliernya, terus teknik closing dengan buyernya itu saya berekspektasi saya bisa seperti ya kurang lebih bisa seperti Mister Ridwan. Terima kasih, Mister. Oke, amin. Saya harap semuanya di sini bisa langsung ekspor ya setelah ini selesai. Emang enggak ini? Satu lagi kali ya. Kita pengen dari Jogja nih kayaknya nih, Mr. Windu. Ya, selamat siang semuanya. Siang. Ekspektasi saya setelah mengikuti yang sesi 2 ini bisa lebih paham terkait apa itu Incoterm, terus pembayarannya seperti apa, dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti apa. Karena kebetulan lagi posisi bingung di bagian ini. Oke. Ini ada di room chat nih, katanya mau ke Bandung. Enggak, Bandung susah tadi dicarinya. Oke. Mungkin kita langsung masuk aja ke materi. Baik, kepada Mr. Ridwan, waktu dan tempat yang disilahkan. Oke, halo semuanya teman-teman eksportir sekalian, sahabat devisa ekspor ya. Masih semangat kan nih belajar ekspornya? Masih, Mister. Gimana tuh? Masih, Oh, iya. masih, Mister. Oke. Good. Kan kita masih tahap gimana ya? Semangatnya nih ya. Jadi harus tambah semangat lagi ya, harus konsisten. Karena eksportir yang baik itu adalah eksportir yang mau belajar selalu dan konsisten gitu ya. Mungkin saya langsung share screen aja ya biar lebih gampang buat ininya. Oke. Udah kelihatan ya? Sorry. Oke. Jadi tema hari ini adalah bagaimana kita mengenal ekspor lebih dekat gitu ya. Kemarin kan kita harus tahu dulu nih mindset seorang eksportir itu harus seperti apa sih sebenarnya. Kenapa sih kita mau ekspor? Kenapa sih kita harus jadi eksportir? Ya karena kita udah tahu nih alasannya apa aja. Ya kan? Makanya di sini nggak ada tulisan tagline ya. Sebenarnya ada tagline lagi di sini adalah tagline-nya tuh bangunlah jiwanya, bangunlah badannya ya. Karena yang harus kita bangun itu jiwanya dulu
ya, mindsetnya dulu, baru badannya, ya kan? Karena kalau misalkan kita bangun badannya dulu, kita ajarin cara ekspornya dulu, tapi kadang-kadang purpose-nya itu belum jelas ataupun mindset-nya belum clear, itu juga nggak bagus gitu ya. Nanti teman-teman cepat patah semangat gitu. Makanya kemarin itu saya benar-benar ngomong lebih banyak kepada perbaikan mindset-nya dulu. Sebagai ekspor itu harusnya seperti apa sih sebenarnya. Terus juga kita itu kenapa sih harus jadi eksportir? Ya kemarin kan saya juga udah bilang karena kita bisa membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang, kita bisa membantu ekonomi bangsa kita, ekonomi daerah kita, ekonomi keluarga kita, dan itulah kenapa kita harus jadi eksportir kan. Nah kemarin kan sempat juga ada yang chat ya di kolom komentar, baik itu di sesi pertama ataupun di sesi kedua, Mister, mau dong kita diajarin juga tentang teknis ekspornya gitu ya. Nah hari ini kita akan pelajari tentang teknis ekspornya, mulai dari dokumen ekspornya, mulai dari Incoterms-nya, mulai dari produknya apa aja gitu ya, gimana sih kita mengecek regulasi produk itu sendiri, dan juga gimana sih kita bisa mengetahui tentang tentang pembayaran dan segala macam. Oke? Nah, teman-teman, sorry saya turunin dulu deh ke bawah nih. Ya. Nah, teman-teman, ada 4 critical points yang penting banget dalam proses ekspor. Apa itu? Pertama adalah supply. Ya. Kenapa saya bilang supply? Karena nggak mungkin kita bisa ekspor kalau kita nggak ada barang, benar nggak? Makanya saya bilang kebanyakan orang-orang di luar sana mungkin ya teman-teman ya, bilang, saya nggak bisa ekspor kalau nggak ada buyer. Harus cari buyer dulu, Mister. Harus cari buyer dulu. Cari buyer penting, tapi itu bukan pertama, bukan hal utama yang harus kita lakukan. Pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita harus cari supply atau barang yang sesuai demand. On demand-nya itu sesuai dengan permintaan si buyer gitu ya. Kita udah tahu nih barang kita, misalnya kita mau ekspor porang, kita mau ekspor kopi, mau ekspor produk-produk yang unik mungkin ya. Tapi terlepas dari itu, kita juga butuh buyer, ya kan? Supply ini menurut saya menjadi eksportir yang paling penting adalah supply-nya. Bagaimana sih kita mempelajari supply? Nanti kita akan sedikit kita bahas di sini ya. Yang kedua adalah reliable buyers, gitu ya. Terkadang teman-teman ya, bukan hanya sekedar supplier aja yang harus kita verifikasi, tapi buyernya juga harus kita verifikasi. Ini kira-kira buyernya ini reliable nggak sih? Kredibel nggak sih? Atau jangan-jangan buyernya ini buyer fake, buyer scam, ya kan? Oleh karena itu, kita sebagai eksportir harus mendalami lebih dalam tentang supply-nya. Itu yang pertama, itu hal utama teman-teman. Itu yang mungkin agak agak ribet sebenarnya, tapi kita akan dalamin itu secara lebih mudah. Terusnya juga tentang buyers, itu juga harus kita validasi, ya. Jadi bukan hanya si supplier aja yang kita validasi, tapi si buyernya juga harus kita cek and recheck gitu ya. Terus yang ketiga adalah metode pembayaran yang tepat. Nah, teman-teman kan kemarin sempat kita singgung sedikit nih ya, metode pembayaran yang tepat itu seperti apa sih, Mister? Kalau saya maunya cash. Saya nggak mau main-main uangnya nanti itu ya, saya bukan eksportir yang seperti itu gitu. Nanti kan kita akan belajar juga bagaimana sih kita bisa berani minta DP, ya. Gimana sih kita bisa berani closingin suatu barang gitu ya.
postingin sebuah project ekspor. Kadang-kadang nih teman-teman ya, banyak teman-teman eksportir juga sempat cerita ke kita, ke saya khususnya, udah deal barangnya, udah deal tentang harganya, udah deal tentang spesifikasi produknya, tapi kadang-kadang bisa jatuh, bisa jadi gagal karena pembayarannya yang nggak deal, ya kan? Kebanyakan si buyer maunya minta si LC, letter of credit, tapi LC itu uangnya nggak di depan, gitu ya. Jadi kita harus ngefundingin project itu dengan uang kita sendiri. Kan kita mana mau ya kan sebenarnya. Kecuali mungkin teman-teman punya kenalan investor ataupun pemodal ya untuk bisa dia yang berani untuk ngemodalin project ekspor tersebut. Tapi teman-teman, gimana sih lebih enak lagi kalau misalkan kita berbisnis ataupun doing export gitu ya, kita diinvest oleh buyernya langsung atau secara tidak langsung itu buyer nge-DP ke kita, jadi kita yang produksi, habis itu baru kita kirim, kita terima rest of payment-nya atau sisa pembayarannya. Jadi lebih enak itu uangnya tuh cepat ya kalau misalnya di DP gitu. Dan kalau misalkan di DP itu kan kita kayak udah di trust banget, udah dipercaya banget lah sama si buyer gitu. Jadi critical point-nya itu adalah di pembayaran juga gitu. Jadi teman-teman benar-benar harus make sure bahwa pembayarannya itu udah tepat. Baik untuk kita, baik untuk dia gitu. Ya. Lebih bagusnya adalah karena kita sebagai eksportir ataupun sebagai seller, kita yang harus mengkontrol itu gitu, mengkontrol bahwa kita menetapkan pembayaran cash gitu, atau transfer atau pakai fintech ya. Nanti saya akan kasih tahu juga sebenarnya metode pembayaran ekspor itu sebenarnya apa aja sih gitu ya. Terus yang terakhir adalah partner logistik yang partner logistik atau fasilitator ekspor yang tepat atau yang terpercaya gitu, teman-teman. Jadi partner forwarder itu, partner logistik ataupun partner ekspor itu juga penting, teman-teman, untuk apa? Untuk bisa membantu kita, memudahkan kita dalam proses teknis ekspor itu sendiri, gitu ya. Juga ini kenapa coret-coretan? Oke, jadi partner logistik itu juga penting ketika kita ingin melakukan eksekusi ekspornya, ya, pengaturan ekspor barang mulai dari kita pick up barang dari gudang kita, pengurusan bea cukai, dokumen, dan sampai pengapalan sampai kita kirim ke negara tujuan. Ya, jadi partner logistik itu juga penting ya teman-teman ya. Ini nge-freeze ya. Oke. Tadi kan kita ngomongnya tentang supply, yang pertama ya teman-teman ya. Nah, di ekspor itu produk ekspor itu terbagi ketiga kategori teman-teman. Pertama adalah dilarang ekspor, ya. Ada barang-barang ternyata dilarang ekspor. Apa itu? Contohnya adalah kayak narkoba, itu nggak mungkin kita ekspor kan, ditangkap duluan kita sebelum ekspor. Jadi terus yang kedua adalah kayak kayu gelondongan. Jadi teman-teman harus lebih aware nih ya kepada pengrajin kita, ataupun mungkin misalnya ada yang dari timur, ada yang dari Sumatera, Kalimantan, yang mungkin notabene masih banyak hutannya, dan banyak pemain-pemain di sana mungkin yang mungkin belum tahu ya terhadap ilmunya bahwa produk kayak gelondongan ini itu nggak boleh diekspor, teman-teman. Kayu gelondongan itu nggak boleh diekspor kecuali dia minimal banget ya, itu kayu yang sudah diolah.
misalnya menjadi S4S gitu ya, atau jadi apa namanya, kayu balok gitu ya, atau jadi apa tuh ya, kayu fluring, nah itu bisa diekspor. Tapi kalau kayu gelondongan ini benar-benar masih jatuh banget harganya, jadi jangan diekspor. Ini dilarang ekspor. Apalagi selain kayu, narkoba, senjata itu nggak boleh diekspor. Terus juga produk-produk prasasti atau produk sejarah itu nggak boleh diekspor, teman-teman. Dan yang berkaitan dengan produk-produk yang benar-benar langka, ya, produk-produk langka itu nggak boleh diekspor, teman-teman. Nah, yang kedua adalah produk yang dibatasi ekspor. Nah, produk-produk yang dibatasi ekspor itu ada contoh-contohnya juga. Jadi contohnya itu kayak produk-produk yang dibatasi ekspor itu seperti adanya pengenaan lartas dari bea cukai. Misalnya kayak kopi. Lartasnya apa? Harus yang bisa ekspor kopi adalah harus yang memiliki eksportir terdaftar kopi. Ya. Terusnya juga kalau misalnya teman-teman pernah dengar kratom, ya, itu juga produk yang dibatasi ekspornya. Kenapa? Karena yang bisa ekspor kratom itu yang sudah memiliki surat persetujuan ekspor dari badan dari sebenarnya dari Kementerian Perdagangan juga, tapi sebelum memiliki SPE itu harus ada izin dari BNN, gitu ya. Juga misalkan produk dibatasi ekspor itu salah satunya juga live animal, teman-teman. Jadi ketika kita ingin mengekspor live animal seperti kelinci, ayam, kambing, dan lain-lain sebagainya, itu juga kita harus menyelesaikan proses administrasi dokumen ekspor itu gitu ya. Mulai dari surat vaksinnya mungkin, mulai dari dokumen surat persetujuan ekspor hewan dan produk hewan. Jadi itu juga salah satu produk yang dibatasi ekspornya. Oke. Nah, yang ketiga itu lebih gampang banget. Ada namanya kategori bebas ekspor. Nah, bebas ekspor itu dia sama itu nggak ada namanya larangan pembatasan, apalagi dilarang gitu ya. Jadi produk bebas ekspor ini adalah produk yang bisa diekspor tanpa ada tanpa ada kuota, tanpa ada batasan-batasan ekspor. Jadi contohnya itu seperti baju, ya, produk-produk elektronik. Misalkan kita itu banyak banget ekspor, misalnya kita banyak banget produksi porang gitu ya. Porang itu bebas ekspor karena nggak ada dibatasi ataupun nggak ada kuota untuk ekspor gitu ya. Nah, gimana Mister kalau misalkan beras bisa diekspor nggak sih? Beras itu sebenarnya produk yang dibatasi ekspor. Ya, karena dia ketika kita mau ekspor ada namanya eksportir terdaftar beras. Tapi ngapain sih ekspor beras? Kita juga makan beras kan, makan anak-anak dari yang kecil sampai yang besar sampai yang udah tua tetap makan nasi kan, atau makan bubur. Ya, bubur kan terbuat dari beras juga. Jadi teman-teman, ada nggak semua barang yang bisa diekspor ya. Makanya teman-teman juga harus mengerti tentang klasifikasi barang ekspor itu dia termasuk kemana nih. Misalnya nanti kan kita ingin menentukan produk yang mau diekspor. Nah, tinggal kita cek dulu nih. Kira-kira produk yang mau aku ekspor ini produk yang mana? Yang bebas ekspor kah? Yang dibatasi ekspor kah? Atau dilarang ekspor? Ya. Kalau dilarang ekspor mending cari produk lain aja deh, gitu ya. Oke. Jadi teman-teman udah ngerti ya klasifikasi barang ekspor. Ya, ada 3, dilarang, dibatasi, dan bebas.
Oke. Nah, teman-teman, ada beberapa teman-teman di sini belum familiar tentang namanya HS Code atau Harmonized System Code, ya. Jadi kalau misalnya pengertiannya ada di sini sih, tapi lebih gampangnya kalau saya kasih tahu itu setiap produk, setiap barang di dunia ini, ya, untuk mengidentifikasi produk itu ada yang namanya HS Code, ya. Jadi semua produk itu ada kodenya, teman-teman. Nah, gimana kita mengetahui kodenya? Gimana kita untuk mengecek regulasi ekspor ataupun impor? Ya, tapi ini kita khususnya ekspor dulu ya, kita nggak ngomong impor dulu. Gimana sih kita bisa mengecek regulasi bahwa barang ini regulasinya itu apa aja gitu, ya? Nah, teman-teman bisa cek di INSW ataupun INTR. Jadi kita langsung live praktek ya. Ini praktek langsung. Gimana sih kita mengecek HS kode suatu barang dan kita bisa mengecek regulasi barang tersebut ya. Coba saya bentar, wait. Oke, teman-teman. Bentar. Kita langsung wait. Nggak bisa nih. Oke. Nah, udah kelihatan ya? Udah kelihatan ya? Nah, untuk kita mengecek HS kode, ada dua cara yang mudah, teman-teman. Jadi gini, kita masuk dulu ke INSW atau INTR ini, atau bisa cek ini e-service.insw.go. Oke. Ya. Jadi, nah kita akan masuk tampilannya kayak gini teman-teman. INSW itu adalah Indonesia Single Window, Indonesia National Single Window. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana produk kita itu masuk ke dalam kode apa sih gitu ya. Dan kita bisa mengecek kira-kira produk kita ini regulasi ekspornya itu seperti apa gitu ya. Nah, caranya adalah kita masuk tadi search ke INSW ini, terusnya kita klik yang kedua ini di Indonesian NTR ya, langsung masuk ke HS Code Information ya. Oke. Nah, di sini ada parameter, ada keywordnya, jadi kita bisa cek misalkan pakai HS Code, kalau misalnya teman-teman udah hafal HS kodenya, misalnya kopi 0901 gitu. 01, nah ini bisa nih, ya kan? Ini dia langsung search, dan dia nanti kan langsung kelihatan nih, oh ini Arabica, Robusta gitu ya, green bean atau roasted bean, ternyata pakai HS kode 0901. Nah, tinggal klik aja di sini. Klik, ini kalau ada captcha, diselesaikan dulu captcha-nya. Nah, dia langsung lihat ke bawah, ya. Nah, yang ini regulation impor, nggak usah dilihat karena kita bukan impor. Nah, di sini lihat export regulation-nya adalah, jadi ada satu pembatasan ekspornya adalah ketika kita ingin mau ekspor kopi, kita wajib mendaftarkan diri kita sebagai eksportir kopi terdaftar, ya. Yang bisa ekspor kopi adalah eksportir yang terdaftar kopi.
atau kita mau cari HS kode apa Bang misalnya? HS kode porang misalnya. Nah, sekarang coba kita cek. Ini misalkan kita nggak tahu HS kodenya ya. Cara pertama, kita datang ke Google ya. Misalkan kita mau cari HS kode porang. Porang. Nah, dia kelihatan di sini kan. Tinggal masuk ke INSW. Tinggal masukin nih. Tadi berapa tadi? 07144 nih. Ini ya kita pakai ya. 07144. 07144 misalnya. Kita search. Nah, jadi ada beberapa produk nih. Ada talas, ada beku. Karena di sini nggak ada yang namanya porang, mungkin nggak update atau seperti dia tuh kita bisa mengecek yang berdekatan gitu ya, yang sejenis. Kan dia sejenis kayak talas gitu ya, misalnya, atau sejenis kayak produk-produk umbi. Jadi kita bisa ceknya di kategori lain-lain ya, tinggal kita cek di sini. Selesaikan captcha. Oke, kita mau lihat nih regulasi ekspor porang itu seperti apa gitu. Ya kan, kita lihat regulasi ekspornya ternyata nggak ada lartas ekspor. Nah, berarti porang itu adalah salah satu produk yang bebas untuk diekspor, gitu ya. Oke, teman-teman kalau misalkan ada yang nggak paham nanti tentang HS kode, nanti bisa ditanyakan ke mentor-mentornya ya. Jadi teman-teman bisa lebih pelajari lebih dalam lagi. Kira-kira sebenarnya HS kode ini sebenarnya sepenting apa sih? Menurut saya sih penting ya untuk kita mengetahui regulasi ekspor itu gitu. Ekspor barang yang kita mau ekspor barang itu kira-kira regulasinya tuh seperti apa? Nah, itulah ada diciptakannya HS kode. HS kode ini berlaku secara internasional teman-teman. Jadi produk produk porang Indonesia misalnya dengan produk porang dari Thailand itu HS kode pertamanya, HS 4 digit pertama itu sama ya. Nanti yang 4 ke belakangnya itu khusus Indonesia. Jadi saya kasih contoh kayak gini. Ini kan ada, kita search lagi. Ini kan ada ada 8 digit nih ya. Nah, 4 digit pertama ini, yang titik pertama ini itu berlaku secara internasional. Nah, digit ke 2 digit kedua itu adalah spesifikasi produk yang sejenis. Nah, yang terakhirnya adalah itu untuk Indonesia, karena Indonesia itu menggunakan 8 digit terhadap HS kode. Oke, saya rasa ini teman-teman nanti akan sedikit paham tentang HS code. Jadi ingat ya, kita untuk ngecek HS kode itu cek langsung di eservice.insw.go.id. Terusnya juga kalau misalkan kita nggak paham HS kode produk kita, tinggal cek aja di Google HS kode barangnya apa. Terus juga kalau misalkan mau lebih gampang lagi, klik ini di Indonesian, ya, tinggal tulis deh kopi gitu ya. Nah ini bisa keluar nih database-nya. Oh kopi ini misalnya kopi HS kodenya ini, kopi instan ada beda regulasinya. Jadi kita bisa ngecek langsung HS kode apa yang cocok untuk produk kita gitu. Tinggal kita lihat kira-kira produk kopi instan ini apa sih regulasinya gitu ya. Nah, ternyata regulasinya juga sama, harus ada ET kopi. Ya. Begitu juga nanti barang-barang lain tinggal di-search aja. Contohnya kayak tadi kan, parameternya diubah jadi BMI atau Indonesian Description, tinggal tulis aja keywordnya apa gitu.
Okay? I think you're gonna know about it. Oke, saya kembali lagi ke apa? Ke share screen-nya yang tadi. Oke. Sampai sini tadi ya. AS kode. Nah, jadi teman-teman, kita kan tadi udah apa namanya? Mengetahui tentang klasifikasi produk dan juga kita ingin tahu lebih dalam nih, ternyata produk kita ini regulasi ekspornya apa gitu. Dan ketika kita udah tahu regulasi ekspornya apa saja, kita bisa menyiapkan kira-kira dokumen apa yang harus kita miliki ataupun dokumen apa yang untuk kita komplitkan ataupun kita serahkan ke Bea Cukai sebagai administrasi ekspor tersebut, gitu ya. Oke, kemarin kan kita udah belajar tentang Incoterms ya, secara gamblang aja. Kita kemarin kan ngomongnya apa tentang Ex-Work dan FOB ya. Nah, Ex-Work itu kan kemarin udah tahu ya teman-teman, Ex-Work itu harga barang ya yang apa tidak ditambah proses apapun ya, tidak ditambah proses logistik, freight forwarder atau shipping. Alias harga export itu adalah harga barang yang ada di gudang, teman-teman. Ya. Ingat ya, kalau export itu adalah harga barang di gudang, tok. Harga barang itu aja gitu, harga barang tok aja. Nah, kalau FOB itu adalah harga barang yang di gudang ditambah apa namanya, proses dokumentasi, proses tracking, proses custom, ya. Jadi barangnya itu sampai di atas kapal sini aja nih. Kalau misalnya teman-teman lihat kursor saya, itu cuma sampai di sini doang kalau FOB itu. Dia udah termasuk dokumentasi, dia udah termasuk tracking, ya tracking mulai dari pick up di warehouse eksportir sampai ke pelabuhan sini. Dia juga udah termasuk biaya custom clearance atau biaya administrasi bea cukai ekspor, dan dia itu udah termasuk biaya pelabuhanan ya, sehingga barang yang dikatakan harga FOB itu barang sudah di atas kapal, tetapi dia belum termasuk ongkos kirim mulai dari titik sini atau ya dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri, itu belum termasuk teman-teman. Itu bedanya Ex-Work dan FOB. Nah, gimana kalau misalkan kita kemarin kan ada yang namanya CFR, ada yang namanya CIF ya. CFR itu adalah cost and freight ya. Sedangkan CIF ini adalah cost, insurance, and freight. Bedanya gimana, Mister? Bedanya adalah kalau misalkan cost and freight itu hanya proses logistik dari sini, dari seller warehouse sampai ke pelabuhan sini, teman-teman. Ya. Tapi kalau CFR itu cost and freight doang, itu tidak termasuk asuransi. Ngerti ya sampai sini ya? Nah, kalau misalkan CIF, dia sama prosesnya dari sini kayak CFR, cuman bedanya kalau CFR itu tidak termasuk asuransi, tapi kalau CIF, ya cost, insurance, freight, itu udah jelas ada insuransinya. Teman-teman ya. Nah, kemarin kan ada yang belum paham juga nih, kenapa Mister, kenapa ada Incoterms gitu ya. Incoterms ini kan kayak syarat penyerahan barang ataupun pemindahan tanggung jawab ya. Nah, misalkan kayak gini, Mister, dia dealnya sama kita FOB nih, FOB sampai sini dong, ya kan, sampai di kursor ini sampai di pelabuhan Indonesia. Dari sini proses ini adalah tanggung jawab si eksportir. Karena ibaratkan misalnya nih, saya sebagai eksportirnya dan misalnya Mr. Reza tadi
itu sebagai importirnya misalnya ya. Nah, Mr. Reza itu minta ke saya, Mr. Ridwan, saya maunya harga FOB. Oke, clear ya? Harga FOB. Nah, saya itu bertanggung jawab untuk memastikan produk yang diminta oleh Mr. Reza, mulai dari seller warehouse, dari warehouse saya, udah saya handle dokumentasi ekspornya, sudah saya handle trackingnya, sudah saya handle customnya, sampai ke pelabuhan ini, teman-teman. Nah, kalau misalkan setelah di pelabuhan ini, itu bukan tanggung jawab saya sebagai eksportir. Paham ya? Jadi, Engconsum ini kayak penyerahan tanggung jawab. Supaya tidak ada namanya misunderstanding antara buyer dan seller. Oke? Nah, misalkan case yang lain, si buyer itu minta CIF misalnya. Misalnya Mr. siapa gitu ya. Mr. Fizar misalnya ya, dari Bandung tadi. Misalnya Mr. Fizar ada di Taiwan misalnya. Ini contoh aja ya kan. Saya maunya CIF Mr. Ya kan? CIF sampai Taiwan misalnya. Oke, jadi saya akan handle, saya sebagai eksportir, saya akan handle mulai dari seller warehouse ini, saya akan handle sampai ke pelabuhan Indonesia melalui proses 3 proses ini. Saya juga harus memastikan bahwa kapal ini itu sampai ke pelabuhan Taiwan. Dan itu adalah tanggung jawab eksportir. Ya. Kalau misalkan barangnya hancur di sini, misalnya barangnya hilang gitu misalnya ya, atau barangnya di pelabuhan di-destroy, atau kapalnya ketika misalnya lagi sale ataupun lagi proses pengiriman gitu ya, kapalnya tenggelam misalnya, itu salah siapa? Salah saya, gitu. Masih salah kita, karena kalau misalkan udah sampai pelabuhan, nah itu baru tanggung jawab kita udah selesai. Tapi kalau misalnya masih di tengah laut, ya, sedangkan si bayarnya minta CFR atau CIF, itu semuanya tanggung jawab saya sebagai eksportir. Nah, itulah kenapa Inconsum itu ada, itulah kenapa Inconsum itu dibuat supaya kita itu tidak ada namanya itu saling salah-salahin, ya, untuk meminimalisir barrier of understanding. Jadi kita perlu banget nih untuk benar-benar mengerti tentang Inconsum supaya itu kita benar-benar jadi eksportir yang profesional, eksportir yang handal, ya. Oke, gitu juga dengan DDP sama. Jadi kalau DDP itu kayak door to door, artinya kita yang bertanggung jawab untuk melakukan proses ekspor tersebut sampai ke warehouse-nya si eksportir ini, si importir ini maksud saya. Jadi proses dari A sampai D ini itu kita yang ngurusin. Kalau kalau misalnya si buyer itu minta ke kita proses DDP atau door to door. Ya, mungkin teman-teman udah familiar lah dengan jasa ekspor door to door. Oke. Nah, itulah kenapa Inconsum ini ada. Oke. Nah, sekarang studi case lagi nih. Jadi kayak nggak afdol aja kalau misalkan saya kasih materi tapi nggak ada studi case-nya, ya kan? Nah, teman-teman, sorry. Nah, teman-teman, ini saya taruh bawah aja deh. Oke. Nah, tolong komen ya. Berapa? Ini kan ada tiga ini nih, ada 3 studi case ya, supaya teman-teman benar-benar lebih mengerti lagi tentang Inconsum. Jadi saya kasih waktu 1 menit untuk bisa menjawab 3 studi case yang ini, yang ada di share screen. Itu ada CFR, CIF, DDP. Kalau teman-teman tadi memerhatikan apa yang saya jelaskan, insya Allah sih ya teman-teman akan paham nih bagaimana
memberikan harga sesuai terms CFR, CF, DDP. Karena kemarin kan udah kemarin Xwork dan FOB udah ya. Nah, sekarang untuk yang CFR, CF, dan DDP, coba deh teman-teman jawab nanti kalau CFR itu berapa sih harga per kilo? Yang CF berapa sih harga per kilonya? Ini harga per ekornya nih seharusnya. Terus yang DDP berapa sih harga per CBM-nya gitu. Ada yang tahu? Boleh di ini ya, di chat di kolom komen ya. Nanti teman-teman akan saya jawab ntar ini benar atau salah, atau nanti kalau misalnya ada yang belum ngerti, silahkan nanti tanyakan ke mentor masing-masing. Nah, contohnya gini, CFR itu seorang eksportir kopi mau ekspor ke Kolombia 500 kilo, diketahuin harga barangnya itu $10 per kilonya. Biaya forwardernya 150 kilo, biaya freight-nya adalah $3 per kilo. Ini kan case-nya mau ekspor lewat udara gitu ya. Oke, yang CFR ada yang tahu nggak? Sorry. Aduh. Ada yang tahu? Saya lihat chat dulu ya. CFR-nya 13,3 US dollar per kilo. Benar nggak nih? Oke, kita hitung sama-sama ya. 650. 650. Chat aja. Kita nanti akan kita breakdown. Berapa sih harga CFR ke Kolombia ya? Per kilonya berapa sih jatuhnya? Itu diketahuinya harga barang $10, biaya forwardernya $150, freight pesawatnya $3 per kilo. Ayo berapa? Ya, di sini ada yang jawab 13,3. Yes, benar semua. Jadi yang CFR itu karena kan harga barang ditambah harga forwarder ditambah harga freight pesawatnya $3 US. Jadi kan nanti semuanya itu jadi $6.650. Ya kita tinggal bagi aja. Baginya karena barang itu adanya 500 kilo ya. Berarti per kilonya ya yang harga jual kita ke buyer itu adalah $13,3 per kilo CFR. Ya. Jadi udah ngerti ya cara menentukan harga CFR. Nah, gimana kalau misalkan CF, teman-teman? Oke, coba CF sekarang. Ya, CF. Jadi ini per ekor ya, bukan per kilo ya, sorry. Ini salah, saya klik nih. Oke, seorang eksportir ikan hias mau ekspor ke Pakistan. 250 ekor ikan. Ya. Dengan berat total 100 kilo. Nah ini agak tricky nih, hati-hati jangan kejebak ya. Jadi harga barangnya itu, harga ikannya per ekor itu $4. Ikan apa nggak tahu saya, ikan cupang kayaknya. Terus ini biaya forwardernya itu $100 teman-teman. Terus pesawatnya $2 per kilo. Dan karena tadi kita ngomongnya CIF itu kan cost, insurance, and freight, artinya itu sudah termasuk insurance ataupun asuransi ya. Jadi asuransi itu 0,15% dari harga barang, dari harga total barang ya. Misalkan 250 ekor ikan kali 4 $1.000. Nah, 0,15%-nya itu berapa? Nah, itu harga asuransinya. Oke. Ada yang tahu, teman-teman? Ini kayaknya hebat-hebat banget nih batch ini. Udah ngerti ininya.
CIF-nya di sini ada yang dari Missity Pangandaran 1,95 US dollar. Ya kita tampung dulu ya. Terus yang dari Mr. Mario 2,8 dolar. Nah ini yang benar yang mana nih? Kan? Kita hitung dulu, oke? 1000 tambah 100 tambah 2 kali 100 ya kan? 300 tambah 200 tambah 100 ya dibagi 250. Ya. Salah kan? Ini agak tricky nih ya. Oke, berapa? Ayo, teman-teman yang lain mana nih? Gimana CIF-nya nih? Ingat ya, ini harga CIF per ekor, bukan per kilo ya. Harga CIF per ekor. Oke? Nah, karena kan harga barang itu 4 dolar ya per ekor ya. Sedangkan kita itu mau ekspor 250 ekor ke Pakistan, berarti 1.000 dolar. Nah, kita cek dulu asuransinya berapa. 0,15% nih dari total 1.000 dolar tadi. Berarti 1,5 dolar. Nah, tinggal ditambah aja harga barang ini. Harga barang 1.015 dolar tambah 100 tambah 2 kali 100 ya kan? 200 berarti jatuhnya adalah 1.301,5 dolar ya kan? Bener nggak? Gimana itu hitungan matematikanya nih? Iya betul. Jadi benar dari Mr. Mario atau Mr. Farul Rozi, CIF-nya itu adalah 5,2 dolar sekian gitu ya. Nah, jadi teman-teman kan udah ngerti nih ya. Berarti kalau CIF itu adalah harus ditambah 0,15% dari total harga barangnya atau dari invoice value-nya. Ya, invoice value-nya itu misalnya 1.000 dolar, ya kan? Berarti 0,15% dari itunya. Jadi teman-teman jangan sampai salah ya. Kalau insuransi itu dihitung dari harga barangnya, bukan dari harga barang plus biaya forwarder plus ongkir pesawat, bukan ya. Dia hanya 0,15% dari harga barang saja. Itu asuransinya yang kita ingin cover. Oke? Nah kan tadi kan udah CFR, CEF. Nah sekarang kita coba deh di door to door-nya. Ya. Ini benar-benar harus, ini kayak kita belajar matematika sedikit nih, ya kan? Oke, DDP-nya gimana nih door to door-nya? Ada yang tahu berapa harga door to door-nya? Nah pertama, jadi case-nya itu kita sebagai eksportir gula merah ingin ekspor ke Malaysia, mengirimkan 4 ton. Nah, dalam asumsi di sini itu 1 ton itu 3 CBM. CBM itu kubik meter, ya. Jadi 1 ton itu 3 kubik meter, berarti 4 ton berarti sekitar 12 ton. 12 CBM, ya. Sedangkan harga per tonnya itu adalah 350 dolar, ya kan? Biaya forward ekspornya itu 150 dolar, biaya freight lautnya karena tadi kan pakai udara, sekarang pakai laut, ya kan? Karena barangnya banyak dan biar murah gitu. Nah, biaya freight lautnya 10 dolar, teman-teman. Ya kan? Nah, karena misalkan biaya DDP ini atau door to door ini kan harus ada biaya agen impor yang mengeluarkan barang di custom sana. Custom di negara tujuan, misalnya custom Taiwan misalnya. Kita mau ekspor ke Taiwan,
ataupun kita mau ekspor ke Malaysia, yang ngeluarin barang dari bea cukai itu kan agen Malaysia, agen impornya. Jadi kita sebutin aja biaya agen impornya $200. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah harga DDP per tonnya atau per kilonya? Ayo berapa? Ayo berapa? Per ton ya. Ini berapakah harga DDP per ton ya? Kita hitung ya. Ada $350 kali 4 ya. Terus juga tambah $150 tambah 10 kali 12 karena asumsinya 4 ton itu adalah 12 CBM. Oke. Ditambah biaya impor $200 kan. Nah, totalnya berapa gitu ya. Nah, tinggal kita bagiin karena saya sebutinnya adalah berapa harga DDP per ton ya. Jadi harga per tonnya adalah dibagi 4 doang. Ini ada yang CBM itu ini Miss Siti. CBM itu kubik meter atau jadi satuan ketika kita ingin ekspor lewat laut itu satuannya adalah kubik meter, volumenya. Gitu ya. Kalau misalkan lewat udara itu satuannya adalah kilo. Paham ya sampai sini ya? Oke, ini yang DDP ini kayaknya salah semua nih. Saya dapatnya kan kayak gini ya. Harga diketahuin utamanya itu $350. Ya, $350 kali 4 ton, berarti 1.400. Ditambah biaya forwarder ekspor 150. Ditambah biaya freight laut itu kan $10 per CBM, ya kan? Karena ada 4 ton, ada 12 CBM. Berarti ada $120 biaya ongkos kapalnya, kapal laut. Nah, biaya agen impornya itu $200. Nah, berarti totalnya adalah sekitar 1.800. Jadi saya cek totalnya $1.870. Ya kan itu saya udah saya komen. Berarti per kilonya per tonnya. Per tonnya itu berapa ayo? Tinggal dibagi 4 aja. Yes, Mr. Mario, you are right. Ya, $467,5. Kurang lebih kayak gitulah ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan ada yang mungkin nggak paham ataupun saya masih bingung nih Mister untuk yang apa namanya di penentuan harganya per kilo kah apa per CBM kah, nanti tinggal ditanyain aja ke mentor masing-masing ya. Ada Mr. Rafika, ada Mr. Zidni, ada Mr. Syada, dan saya sendiri juga. Oke. Next. Oke. Aspek menentu barang ekspor itu apa aja sebenarnya, ya kan? Nah, pertama yang paling harus kita ketahui itu adalah jenis produknya. Nah, jenis produk ini umum atau unik, ya kan? Saya percaya satu hal teman-teman, kalau misalkan semakin umum produk kita, semakin susah kita untuk mengclosingkan barang, mengclosingkan sebuah project, ya. Makanya saya tuh mainnya di produk-produk yang unik. Ya, mungkin sebagai inspirasi aja ya. Kan saya eksportir live animal, saya eksportir kelinci, saya ekspor kayak produk-produk misalkan ya kayak teman-teman tahu pernah dengar komukus nggak? Ya kan kayak cabai Jawa gitu tapi dia beda ya. Coba cek aja komukus itu apa gitu. Nah, saya ekspor komukus ke Rusia dan juga saya eksportir vape, liquid vape. Jadi
kan lagi tren-trennya rokok elektrik, ya kan? Dari Amerika, Cina juga ekspor produk-produk vape gitu, mungkin alat-alatnya. Nah, ternyata yang bisa kita sedikit bersaing adalah liquidnya, liquid vape-nya gitu. Jadi banyak orang di luar sana ataupun kayak buyer-buyer di luar sana, mereka merasa bahwa liquid Indonesia tuh beda banget. Agak ada mentolnya, ada sedikit kayak pedes-pedes, bukan pedes ya, pernah kayak seger-segernya gitu. Jadi mereka lebih prefer pakai liquidnya, liquid Indonesia. Jadi makanya saya kalau misalkan ngomong sama buyer itu tentang kamu mau yang jenis apa, harganya segini. Jadi akan semakin unik produk itu, semakin kita tahu tentang ilmu produk tersebut, maka akan semakin cepat kita untuk membuat buyer itu stuck, membuat si buyer itu closing, ya teman-teman ya. Jadi penentu barang ekspor tuh bukan hanya sekedar ya kita tahu tentang produk knowledge-nya, bukan hanya sekedar itu saja, tapi benar-benar kita harus tahu nih ternyata produk kita bisa ini nggak, bisa membuat buyer itu stuck nggak gitu ya. Setelah nanti kita belajar tentang ilmu closing. Tapi jangan patah semangat dulu teman-teman, karena banyak orang di luar sana itu kan belajar ekspor juga, terusnya mereka ekspor produk-produk pertanian kayak kopi, porang, ubi dan segala macam ya. Nah, itu bisa closing juga gitu kan. Jadi ekspor itu sangat sangat besar kemungkinan bagi teman-teman itu untuk bisa menjualkan barangnya di luar negeri. Nah juga kan gini teman-teman, setelah kita mengetahui tentang jenis produk tersebut ya, kita harus paham dulu nih, ternyata produk kita itu terbatas apa enggak gitu kan, kuantitinya besar apa enggak gitu kan. Nah lebih enak kan ketika kita ekspor ini dalam jumlah besar ya teman-teman. Misalkan kita mau ekspor ubi 1 kontainer langsung, 2 kontainer gitu. Kita mau ekspor briket misalnya 1 kontainer, 2 kontainer. Karena memang ekspor ini identik dengan partai besar. Ya. Tapi apakah misalnya partai kecil itu termasuk ekspor juga misalnya? Yes, termasuk ekspor juga. Ya. Mungkin ya kecil-kecil tuh kita bilang sampel lah gitu. Kita kirim sampel dulu, kalau udah oke nanti dia akan order lebih besar lagi. Nah, setelah kita tadi tahu tentang jenis produk kita itu umum atau unik ya, kita harus pastikan dulu kuantitinya gimana, kualitas produknya itu seperti apa, dan kontinuitas produk itu seperti apa. Jangan sampai hari ini punya barang tapi pas di order untuk bulan depan nggak punya barang. Nah itu juga problem, ya kan? Karena kita kan kepengen nih jadi eksportir yang berkelanjutan. Kan, yang bisa di order terus menerus gitu, nggak hanya sekali doang udah selesai ya. Jadi teman-teman jangan berpikir sekali ekspor doang ya. Jadi harus bisa memastikan produk yang kita ekspor itu terus menerus gitu ya. Ada 2 kemungkinan. Pertama itu teman-teman bisa mendapatkan buyer itu memang mau kontrak, ya kan? Yang kedua adalah mencari buyer yang banyak. Jadi mungkin dari negara Malaysia cuma sekali doang, besok negara Thailand, besoknya lagi mungkin ke Kolombia, dan seterusnya gitu ya. Jadi terus ekspor gitu. Ya, ada 2 kemungkinan tadi. Yang kedua dia memang ekspornya secara kontrak, ya. Project-nya itu dikontrak gitu. Misalkan saya nih dan tim misalkan tim Vapor misalnya. Kita produksi liquid vape gitu ya. Kita dikontrak 1 tahun ya kan sama si buyer. Jadi
karena kita bisa memastikan supply kita benar-benar bisa stabil dan sustainable, ya, kita berani nih kontrak karena mereka mau impor terus nih per bulan, per minggu gitu ya, per 2 bulan sekali atau per sebulan sekali, itu kita kirim terus gitu. Nah itu makanya teman-teman harus pastikan dulu nih produknya ini kuantitasnya besar, kualitasnya juga bagaimana ya. Dan tidak kalah penting adalah kontinuitas ya. Selalu ada gitu. Nah, yang ketiga itu currency. Nah, ini enaknya kita ingin jadi ekspor, itu ketika kita ingin ekspor kan, itu mata uangnya bukan rupiah, teman-teman. Mata uangnya adalah bisa dolar, bisa yen, bisa euro, bisa pound sterling, bisa yuan. Nah, dari selisih kurs itu bisa juga jadi margin kita. Misalkan harga barang jam ini, misalnya jam kita mau ekspor ke Amerika misalnya. Jam ini kalau kita beli di Indonesia itu misalkan harganya 200.000. Tapi ketika kita ingin jual ke buyer di Amerika, deal ternyata di angka 20 dolar. Yang which is kalau 20 dolar itu dikurskan ke rupiah, itu adalah jadi 280.000. Misalkan kita ngambil kurs 14.000 ya. Artinya kita udah cuan dari kurs aja udah 80.000 per piece-nya. Gitu teman-teman. Jadi aspek penentu barang ekspor atau harga barang ekspor juga dari currency. Karena kita juga bisa dapat profit dari currency tersebut. Nah, yang keempat adalah profit yang kita inginkan tuh sebesar apa. Karena nggak mungkin teman-teman kita tuh kerja bakti. Ya, nggak mungkin seorang bisnismen itu memang gini ya, ada pepatah mengatakan rugi untung itu biasa. Ya. Tapi kalau misalkan nggak dapat untung ataupun rugi-rugi terus, ya cincai-cincai terus, itu bukan bisnis. Mungkin ada yang salah di cara kita menawarkan, cara kita negosiasinya, ya kan? Dan nggak mungkin juga ketika kita ingin ekspor, ya nggak dapat untung, ya itu sama aja kayak kita kerja bakti kan. Nah, kita kan ada yang kita bayar karyawan kita, ada yang buat kita keep safe untuk pengembangan bisnis kita. Ya makanya kan penting nih ekspor ini juga kita pengen mencetak profit gitu ya, profit yang diinginkan gitu. Misalkan 10%, 20%, ya kan. Bahkan kalau misalnya teman-teman punya produk yang unik ya, punya produk yang unik, ingatlah teman-teman, semakin unik produk kita, semakin gampang kita eksekusi dan semakin gampang kita menentukan berapa persen marginnya. Teman-teman tahu nggak? Ini saya kasih experience aja ya, sebagai kayak contoh aja gitu. Saya kan gini ya, saya sedikit kasih, misalnya ini liquid vape lah ya, ini liquid vape misalnya. Atau jangan liquid vape deh, misalnya kelinci deh. Ya. Kelinci itu, kalau misalkan kita beli di Indonesia, ya, itu mungkin harganya 500.000, 300.000 gitu ya. Tapi teman-teman percaya nggak percaya ya, saya tuh jual ke luar negeri itu bisa sampai 200 dolar. 100 dolar sampai 200 dolar, teman-teman. Yang kalau misalkan notabene saya tuh bisa cuan 200%, ya kan? Jadi nggak hanya produk impor aja nih, oh kita beli produk impor misalnya gitu ya. Beli produk impor, belinya ini cuan 1000%. Emang ekspor nggak bisa? Bisa. Ekspor bisa banget. Kalau kita benar-benar mengerti tentang uniqueness produk tersebut. Kita bisa bikin cuan 50% ke atas, teman-teman. Ya. Kayak diingatkan bahwa semakin unik produk kita, semakin gampang kita eksekusi untuk closing, dan semakin gampang kita menentukan berapa persen margin yang kita inginkan. Nah, yang terakhir adalah biaya pengiriman.
of course ketika kita ingin ekspor adalah aspek yang paling penting ya shipping cost gitu kan. Kita harus benar-benar memanajemen biar shipping cost ini tidak terlalu besar ya. Dan carilah forwarder yang terpercaya, teman-teman. Dan dia yang low cost, yang mana tuh biaya pengirimannya itu rendah, murah gitu. Tapi bukan murahan ya, yang kompetitif lah. Karena sama aja kalau misalnya teman-teman cari forwarder yang murah tapi nggak terpercaya, nggak bonafit, nanti barangnya hilang juga gitu. Jadi harus cari partner logistik yang baik, yang terpercaya, yang bonafit, yang dia itu memiliki harga yang bisa kompetitif. Karena semakin kompetitif harga pengiriman tersebut akan lebih kompetitif juga kita bisa ekspor ke berbagai buyers. Ya. Nah, jadi kan kemarin itu kita kan udah mengerti tentang ekspor secara Incoterms, ex-work, FOB ya. Dan juga sekarang hari ini kita ngobrol tentang CFR, CIF, dan DDP. Teman-teman, mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah familiar tentang LCL dan full container atau FCL. Nah, LCL ini saya bantu jelasin kayak gini ya. Kalau full container itu kan adalah pengiriman menggunakan kontainer ya, yang mana dalam satu kontainer itu barang kita semua. Misalnya kita mau ekspor briket ke Malaysia ya. Ya udah, briket itu punya kita semua gitu kan. Dalam satu kontainer itu barang kita semua. Nah, kalau misalnya LCL itu atau less than container load, artinya kita mau ekspor ke Malaysia, ekspor ke port yang sama, ke negara tujuan yang sama, dan port loadingnya juga sama, gitu ya. Tapi dalam satu kontainer itu, barangnya punya banyak orang. Ya, misalkan ada si A, barang si B 1 ton, barang si C 2 ton, barang si D berapa ton gitu, 3 ton, 4 ton. Jadi dipulkan dalam satu kontainer untuk dikirim ke tujuan yang sama. Nah, makanya kalau misalkan LCL ini kan kenapa ada LCL? Karena supaya kita tuh nggak mubazir muatan, ya. Kita berbagi space itu ke shipper-shipper lain atau ke eksportir lain. Jadi misalkan barang kita 1 ton kan agak nanggung ya kalau kita misalnya ekspornya lewat full container, kita booking 1 kontainer, cuman barang kita cuma yang 1 ton kan agak nanggung gitu. Nah, kenapa enggak kita berbagi muatan ya? Jadi dalam satu kontainer bisa diisi berbagai eksportir dengan tujuan yang sama. Oke? Nah, kemarin juga saya lupa juga sih kabarin teman-teman di di grup ya. Karena pas setelah webinar malamnya saya udah flight ya ke Medan. Jadi gini teman-teman, dokumen ekspor itu kan ada packing list, invoice yang seperti kita pernah obrolin ya. Jadi dokumen ekspor itu kan ada invoice dan packing list. Nah, commercial invoice itu kan saya udah jelasin ya, kalau commercial invoice itu seperti kayak bond, seperti kayak faktur. Jadi dia hanya ini aja, misalkan yaudah barangnya berapa, ada 5 set berarti ya 500 USD gitu. Dia tidak memuat data barang gross weight dan net weight sebenarnya, tapi yang di bawah itu hanya sebagai footnote aja. Nah, kalau packing list dia benar-benar detail. Sorry. Ini packing list salah sih sebenarnya. Jadi packing list sama invoice itu sebenarnya bisa disatuin juga, bisa dipisah.
kalau kita biasanya ya kita gabung ya commercial invoice dan packing list karena memang datanya itu sama, kolomnya sama, cuman bedanya kuantitinya misalkan di sini 1 kilo ada unit price-nya, ada apa namanya? Ada total amount-nya. Nah, jadi di apa namanya? Datanya ya begini-begini doang kayak total amount sama net weight gross weight ya. Total box-nya di sini ada jadi kalau dipisah itu kayak hampir-hampir sama lah sebenarnya. Oke. Jadi dokumen yang perlu disiapkan apa aja nih Mister kalau mau ekspor? Ya, pertama adalah packing list ya. Kedua itu invoice. Nah, packing list sama invoice ini kalau teman-teman mau bikin sendiri, nah ini template-nya seperti ini ya. Nanti habis seminar ini saya akan share template-nya. Dan bedanya adalah kalau misalkan invoice ini sebenarnya kan unit price tadi ya. Kalau ini sebenarnya yang di kolom packing list ini sebenarnya ini invoice. Packing list itu cuman unit kg-nya sebenarnya plus total gross weight and weight-nya kayak gini. Gitu. Oke, yang selanjutnya selain packing list invoice apalagi nih yang harus kita siapkan sebagai eksportir? Nah, yang harus disiapkan adalah pemberitahuan ekspor barang. Ya, kalau misalnya teman-teman ada yang belum paham tentang pemberitahuan ekspor barang atau PEB, ya PEB ini adalah sebuah dokumen administrasi bahwa kita ingin menyampaikan ke Bea Cukai bahwa kita ingin ekspor, gitu ya. Kita ingin menyampaikan ke si petugas Bea Cukai bahwa kita ingin ekspor produknya ini kuantitinya seperti ini, kualitasnya kualitas enggak. Harga barangnya seperti ini, negara tujuannya ini, terusnya juga sama si penerimanya gitu ya. Si pembelinya juga akan ditaruh di sini gitu. Nah, bedanya PEB sama NPE itu apa, Mister? Kalau PEB itu adalah pengajuan kita sebagai eksportir kita ingin ekspor. Nah, nota pelayanan ekspor itu atau NPE yang dokumen sebelah kanan ini itu adalah respon dari Bea Cukai bahwa barang yang kita ajukan untuk ekspor itu sudah siap dan legal untuk diekspor. Nah, ketika kita udah punya PEB dan NPE, kita udah berani, kita udah bisa masukin barang kita ke gudang konsolidator, ke gudang pelayaran, atau langsung ke pelabuhan. Kalau misalkan terms-nya itu menggunakan full container atau FCL tadi kan. Kalau misalkan FCL, kita hanya drop barang itu ke gudang si konsolidator atau si yang ngepull barang satu kontainer itu. Yang ngepull barang satu kontainer itu disebut konsolidator ya teman-teman. Nah tadi kan packing list, invoice yang harus kita siapkan, terusnya PEB. Nah kalau misalnya PEB ini teman-teman nggak bisa bikin, udah kasih aja ke si forwardernya. Forwarder tuh pasti bisa bikin PEB-nya kok. Ya. Jadi harus dipahamin ya, ekspor itu nggak harus semuanya kita lakukan, bisa kita berpartner dengan si forwarder. Ya. Jadi kita biar fokus aja untuk mencari supply, untuk mendalami tentang supply dan kita memperbanyak si bayarnya aja. Oke? Jadi teman-teman hanya perlu tahu lebih dalam aja tentang ekspor ini, dokumennya apa-apa aja. Jadi lebih gampang tektokannya sama si forwarder nanti. Oke? Terusnya juga COO. Jadi kan SKA kemarin ya teman-teman paham ya bahwa COO itu kan Certificate of Origin atau sertifikasi keterangan asal barang ya. Jadi barang dari Indonesia ya. Kenapa adanya form COO ini? Karena kan negara kita itu udah memiliki agreement trading ya, agreement
trade agreement. Jadi untuk biar si custom destinasi itu bisa memurahkan bea masuknya ataupun bisa mengenolkan bea masuk, itu harus ada namanya dokumen ini, teman-teman. Makanya saya bilang ini dokumen ajaib, dokumen COO. Nah, dokumen COO itu juga ada berbagai jenis ya. Nah, di sini nih ada form D, form E, form A, form AK, form IJPA, form NZ, dan form B, form AI. Jadi kalau misalnya dijelaskan satu-satu ya teman-teman. Kalau kita misalkan mau ekspornya ke negara ASEAN, itu pakai form D. Ya. Pakai form D. Kalau misalkan kita mau ekspornya ke Cina, itu kita pakai form E. Ya. Jadi setiap negara itu ada ada formnya masing-masing. Ya, form D itu buat ASEAN, form E buat Cina, form A itu buat Amerika dan Eropa, form AK itu untuk ke Korea, form IJPA itu Jepang, AANZ ini form untuk Australia dan New Zealand, AANZ New Zealand, atau sekarang diganti sama form IA-CEPA ya. Terusnya form AI ini untuk India, dan form B adalah form di mana bisa dipakai untuk negara yang tidak ada free agreement trading kita. Misalkan kayak Timur Tengah ya, Timur Tengah kayak Arab, Kuwait, Qatar, Dubai, itu kan tidak ada free trade agreement-nya, FTA-nya ya, FTA sama Indonesia. Jadi form yang kita terbitkan itu adalah form B, oke? Jadi kalau misalkan ada free trade agreement seperti kayak ASEAN ya, kita bisa keluarkan form D. Kalau ke Cina itu form E. Kalau ke Amerika, ke Brazil, misalnya Brazil itu masih dalam Amerika, berarti kita pakai form A. Misalnya ke Prancis, ke Italia, ke negara-negara Eropa pakai form A. Kalau kita mau ekspor ke Korea, pakai form A, Kak. Kalau kita ke Jepang, mau ekspor ke Jepang nih, kita harus pakai IJPA. Dan begitu seterusnya. Ya. Jadi teman-teman kalau misalkan begitu juga kayak kita misalnya mau impor. Kita mau impor dari Cina, mau impor dari Amerika, dari dari Korea, kita minta form ini supaya untuk mereduce pajak impor di custom kita. Ya teman-teman. Jadi form AK ini form COO ini perlu untuk kita siapkan untuk bisa memudahkan si buyer kita juga lebih cepat proses custom clearance di negara tujuan dan juga bisa memudahkan atau memurahkan biaya masuk di negara tujuan. Itulah kenapa adanya free trade agreement ataupun COO ini. Nah, selain COO ya, dokumen yang paling penting dipersiapkan adalah dokumen bill of lading ya. Nah, bedanya nih kalau bill of lading itu dokumen pelayaran yang diterbitkan oleh pelayaran kapal ya. Sedangkan EW bill itu dokumen yang diterbitkan oleh airline ya, bahwa kita ekspornya lewat udara. Nah, teman-teman, ada triknya kayak gini, teman-teman. Jangan kasih dokumen ini ya, jangan kasih dokumen bill of lading ataupun EW bill kalau misalkan si buyer itu belum lunas. Misalkan barangnya udah kita ekspor dan si buyer itu belum melunaskan pembayaran dan kita langsung kasih EW bill, barang itu bisa dikeluarkan dari bea cukai sana dan bisa jadi mereka nggak bayar lagi ya. Jadi dokumen EW bill ini adalah dokumen pengunci menurut saya ya. Dokumen pengunci di mana kalau misalkan teman-teman punya buyer yang belum bayar, jangan kasih dulu dokumen ini ya. Ancam dia kalau misalkan dia nggak mau bayar sisanya, gua nggak akan kasih dokumen bill of lading. Biarin kamu nggak bisa keluarin barang ini di pelabuhannya gitu, di pelabuhan destinasinya. Jadi
bill of lading ataupun EW bill ini penting banget ya teman-teman, harus ngerti bahwa untuk menjadi eksportir yang handal dan profesional, jadi pastikan bahwa kamu nggak kasih AW bill ataupun bill of lading ini kalau misalkan si mereka-mereka itu atau si bayar-bayarnya itu belum melunaskan pembayaran. Oke? Apapun alasannya jangan kasih dulu. Ya. Kalau enggak ya siap-siap aja ditipu gitu. Oke, terusnya kalau misalkan teman-teman mau ekspor produk pertanian, live animal ataupun perikanan, wajib disertakan dokumen karantina. Kan kemarin saya udah pernah bilang ya, dokumen karantina itu ada terbagi 3 jenis, ada tumbuhan, hewan, dan perikanan. Nah, masing-masing produk tersebut itu punya karantina masing-masing teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau ekspor produk tumbuhan, berarti kita yang harus kita uruskan adalah dokumen phytosanitary certificate ataupun tumbuhan, karantina tumbuhan. Kalau misalnya kita mau ekspor live animal, kita harus harus cetak karantina hewan. Tapi kalau kita misalkan mau ekspor produk perikanan, yes, kita harus ke KKP, kita bikin karantina perikanan, ya. Jadi jangan beda-beda gitu, jangan karena kan beda-beda kategorinya ya. Jadi kalau tumbuhan-tumbuhan, hewan-hewan, dan ikan-ikan. Karena ini dokumen yang real nih, dokumen yang udah pernah kita handle semua gitu. Oke? Nah, apakah kita perlu untuk siapkan dokumen itu semua? Jawabannya enggak. Loh, terus Mister ngapain ajarin dokumen-dokumen ekspor? Saya kepengen teman-teman itu tahu bahwa dokumen ekspor itu apa aja, oke? Dan apa aja dokumen yang harus disiapkan, oke? Makanya make sure dulu, pertama, ke buyernya, tanyain, what kind of documents that you need from me, ya, in order to provide, ya kan? Tanyakan ke buyernya kira-kira dokumen apa aja sih yang dibutuhkan sama dia di negara sana supaya kita siapkan di sini. Nah, misalkan packing list tadi, invoice itu udah pasti. COO misalnya kita bikin. Oh, karena barangnya ini barang pertanian atau barang yang tumbuh dari tanah, kita bikin phytosanitary, ya kan? Nah, kita siapin. Nah, jadi jangan langsung berasumsi dulu ya, kita mau mau ekspor produk ini langsung kita bikin sertifikat organiknya lah. Kadang-kadang itu nggak penting ya. Teman-teman tahu nggak? Saya nggak kita nih ya ngebantu fasilitasi eksportir kopi itu nggak pernah adanya ke Taiwan, ke Cina, ke berbagai negara ya. Itu nggak ada tuh pakai FDA kecuali Amerika ya. Kalau Amerika memang perlu. Nggak ada tuh diminta sertifikat organik, ya kan? Loh kok bisa, Mister? Ya bisa, karena kita tanyain ke dia tuh butuhnya dokumen apa aja. Yang setahu kita adalah hanya karantina saja, udah cukup, gitu kan? Tanyain, oh ternyata cuma karantina doang. Ya udah, kita siapin. Tapi kadang-kadang kita langsung pikir, oh kalau misalkan kita ekspor produk gula merah misalnya, harus ada sertifikat USDA, harus ada sertifikat organik. Nggak perlu teman-teman. Maksudnya bukan nggak perlu. Tanyain dulu ke buyernya. Kalau misalkan memang perlu dibuat, kita buat. Tapi kalau misalkan nggak perlu, ya nggak usah kita buat. Kita tinggal fokus untuk pengurusan ekspornya langsung gitu. Karena kita nge-handle ekspor kayak ke Malaysia itu gula merah itu nggak ada sertifikat karantina tumbuhan aja. Gitu teman-teman ya. Oke, yang kedua adalah yang perlu kamu tahu adalah ya teman-teman hanya perlu tahu lebih aja supaya nggak ditipu yang mempersiapkan dokumen ekspornya semua. Jadi teman-teman cuma kasih data masternya aja kayak packing list invoice itu udah teman-teman siapin. Jadi untuk dokumen PEB, INPE, karantina segala macam itu ya udah
biar foldernya aja yang ngurusin. Oke? Terusnya biar foldernya yang fokus untuk siapin dokumen ekspornya, kamu hanya perlu fokus untuk ngedalamin supply kayak saya tadi bilang, supply is number one, dan memperbanyak buyers, mencari buyers. Oke? Jadi fokus aja ke situ. Kita sebagai eksportir. Nah, kecuali nih teman-teman nanti misalkan udah punya tim ekspornya sendiri, ya monggo handle itu semua. Tapi kalau misalkan kita kayak baru pemula ataupun yang baru mulai ekspor, saya tidak sarankan teman-teman handle itu semua. Makanya carilah partner forwarder. Karena saya udah bilang kemarin itu cara ekspor mudah ya versus cara ekspor ribet. Jadi kalau mudah itu udah berpartner karena nggak semuanya harus kita miliki teman-teman. Ya, lebih indah itu berpartner. Nah, ini yang sering ditanyain nih, Mister, gimana nih kalau misalnya metode pembayaran yang tepat, yang tadi saya sempat singgung ya. Nah, ada 3 jenis pembayaran, ya 2 diantaranya yang paling enak. Ini kalau misalkan teman-teman bisa membuat si buyer itu percaya, 2 pembayaran ini nikmat banget. Tapi pembayaran yang ketiga adalah pembayaran yang sedikit komplikat sebenarnya. Tapi tingkat keamanannya itu juga luar biasa top ya. Karena gini, LC itu kan ini ada 3 ya. Ada TT, ada fintech, ada letter of credit. Nah, saya jelasin satu-satu dulu. Dari TT atau bank transfer. Kalau bank transfer ini ya seperti kayak kita transfer biasa, kayak gue mau transfer BCA ke BCA atau BCA ke BNI misalnya gitu ya. Nah, dia langsung masuk ke rekening kita gitu. Kalau misalkan bank transfer. Nah, cuman kekurangannya adalah bisa jadi ya mudah-mudahan sih ya kita tuh kan bukan di sini kita tuh bukan eksportir yang abal-abal ya. Cuman si buyer itu kadang enggak ya. Jadi ketika dia yang transfer ke kita bawa kabur uangnya itu nggak boleh ya. Mungkin di bank transfer ini metode pembayaran menggunakan bank transfer ini lebih berat ke trust issue masalah kepercayaan ya. Kalau misalkan dia memang belum percaya sama kita, kadang-kadang dia inginnya udah LC karena LC itu lebih aman gitu teman-teman. Nah, bank transfer itu seperti itu. Nah, kalau fintech itu hampir sama kayak bank transfer, cuma bedanya adalah kalau misalkan fintech ini kan financial technology ya. Kita bisa menggunakan PayPal kalau misalnya teman-teman tahu ya, PayPal atau Bitcoin yang lagi marak-maraknya sekarang ya. Atau yang paling sering kita lihat di jalan-jalan tuh ada yang kuning-kuning itu ada namanya Western Union. Nah, itu bisa teman-teman. Jadi si buyer itu bisa transfer ke kamu lewat fintech ini. Bisa lewat PayPal, Bitcoin, atau Western Union untuk pembayaran ekspor. Nah, yang ketiga itu LC, Letter of Credit. Nah, Letter of Credit ini cenderung lebih aman antara kedua belah pihak. Kenapa? Karena LC itu adalah kayak payment methods ataupun metode pembayaran yang mana bank to bank transaction. Ya. Transaksi bank antar bank. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Kalau bank transfer atau fintech ya udah importir langsung transfer ke eksportir, kelar gitu. Eksportir tinggal handle barangnya. Tapi kalau misalnya letter of credit sama letter of credit itu beda teman-teman. Pertama, si importir ini dia buka open LC dulu ke bank di negara asal mereka, ya kan? Terus bank ini misalnya udah clear nih ya, si importir sama eksportir ini udah clear, udah deal gitu misalnya. Kita pembayarannya pakai LC ya. Jadi si importirnya langsung buka open LC di sini di bank buka. Nah, bank ini nanti kontak nih misalkan ke BCA misalnya ya atau BNI. Bank ini tektokan gitu bahwa Bank BCA ini ada LC dari nasabah kita gitu.
mau di-openkan LC-nya untuk ke eksportir ini gitu. Jadi bank ini nanti akan kasih tahu ke ke eksportir kita, ke kita nih sebagai misalnya Mr. Ridwan. Ini LC-nya sudah on ya. Silahkan urus barangnya, urus ekspornya segera. Jadi kalau misalkan LC ini itu udah garansi bank teman-teman, ya kan? Kita sebagai eksportir udah boleh langsung produksi, ya produksi. Habis itu ya kita urusin barangnya sampai keluar dokumen ekspornya itu nggak kita kirim ke buyer, enggak. Dokumennya itu kita submit ke bank. Nanti pihak bank yang akan ngecek, oh ternyata yang dibutuhkan dokumen yang sesuai kontrak LC ini, misalnya packing list invoice, COO, bill of lading gitu ya, fitosanitary misalnya produk pertanian gitu. Jadi ya udah banknya itu nanti akan cairkan uangnya setelah dokumen dokumen rampung gitu. Jadi LC itu memang uangnya nggak di depan teman-teman. Jadi setelah barangnya itu berangkat, kita submit dokumennya ke bank BCA misalnya gitu ya. Setelah dokumen itu di clear and clean sama si pihak bank, baru kita sedikit nunggu nih sekitar seminggu atau 10 hari, baru deh uangnya bisa cair ke rekening kita. Gitu. Meskipun barangnya itu masih on board atau masih di tengah-tengah laut gitu teman-teman. Ya. Belum sampai ke pelabuhan sana pun kita udah bisa dapetin uang itu. Oke. Jadi bedanya bank transfer sama LC itu seperti itu. Makanya kalau misalkan mau mengembangkan bisnis ekspor lebih gampang, lebih cepat itu menggunakan bank transfer. Cuman ya pinter-pinter kita untuk membuat si buyer itu trust sama kita. Karena kalau kita menggunakan LC, artinya dia tuh nggak percaya sama kita, gitu teman-teman. Jadi ya it's okay aja lah ya, mau pakai payment yang mana. Kalau misalkan kita pakai dia maunya pakai letter of credit, ya gimana caranya kita bisa mengarahkan dia itu ke titik itu seperti apa. Jadi kan kemarin udah saya sempat bilang juga ya, cara tekniknya itu kita minta DP itu seperti apa. Jadi kemarin udah saya kabarin deh kemarin. Jadi jangan langsung minta DP, tapi katakan ke dia ya kita bisa menghandle atau kita bisa memfinancing sekian persen. Jadi boleh nggak kamu yang ngebantu kita gitu, berapa persennya. Intinya kita minta DP lah gitu, cuman caranya berbeda. Oke? Nah, tips G2 Export Professional ya. Pertama, pastikan harus dapat down payment, teman-teman. Makanya saya bilang kayak, kenapa harus minta down payment? Kenapa harus down payment? Kalau misalkan nggak kita dapat down payment, itu artinya si bayarnya nggak serius. Pertama, yang kedua, dia belum trust sama kita. Nah itu. Jadi pastikan dulu harus dapat down payment. Ya. Jadi tim Misi Eksportir pun kan kita ada divisi tim trading ya. Hampir semua yang kita kirim melalui tim trading itu nggak ada yang namanya menggunakan LC, itu nggak ada. Jarang. Kita pasti minta DP di depan gitu. Karena kita mampu untuk membuat si buyer itu percaya sama kita gitu. Nah, kalau misalkan kita bisa, pasti saya yakin bahwa teman-teman juga bisa, sangat bisa malah ya. Jadi gimana cara bikin buyer percaya, Mister? Ya, nanti kita akan pelajari nih. Pertama, mungkin bikin websitenya, bikin katalognya, desain lah yang bagus websitenya, desain bagus, yang bagus katalog produknya. Terusnya kita juga harus seperti layaknya profesional, gitu ya. Karena jangan hanya sekedar nge-reach mereka, dan bagaimana sih membuat mereka itu nge-reach ke kita gitu. Jadi agak lebih gampang kita untuk membuat mereka itu stick ataupun membuat kita membuat project ekspor itu bisa closing secepat mungkin. Yang kedua, jangan berikan dokumen ekspor sebelum payment lunas. Tadi kan saya udah sempat singgung ya, kayak dokumen bill of lading atau EW bill, itu jangan dikasih dulu kalau misalkan belum lunas. Apapun alasan dia.
Oh saya mau cek barang di kontainer. No, big no ya. Nggak ada tuh. Itu cuman alih-alih mereka aja. Jangan pernah kasih dokumen apapun. Jangan kasih dokumen dokumen originalnya langsung semuanya. Sebelum dia itu melakukan payment lunas. Oke, udah itu dua yang pertama itu udah fix, nggak boleh diubah-ubah itu. Itu UUD eksportir ya. Undang-undang eksportir Indonesia gitu ntar kita buat. Pertama harus ada down payment ekspornya dulu. Yang kedua, jangan berikan dokumen ekspor sebelum payment lunas ya. Nah, yang ketiga adalah jangan cepat banget puas, teman-teman. Tetap besarkan potensi produknya, tetap banyakin buyers-nya ya. Jadi kebanyakan eksportir itu kan cepat puas ya, teman-teman. Udah ada ini, oh dia nggak mau ekspansi, udah fokus aja satu produk gitu. Kenapa nggak ya teman-teman, misalnya ya produk briket, kenapa sih teman-teman nggak ekspansi ke produk-produk lainnya, misalkan kayak semua kelapa, atau kenapa sih teman-teman nggak ekspansi ke produk pertanian lainnya, atau produk perikanan mungkin, ya kan? Atau produk peternakan bisa jadi gitu ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya nggak mungkin, teman-teman. Pasti bisa, asalkan kita benar-benar mau membesarkan potensi kita. Gitu. Ya, jangan lupa besarkan potensi produknya itu melalui inovasi ya, dan melalui ekspansi market. Ya. Jangan puas satu negara doang, 2 negara, besarin 10 negara, 20 negara, 30 negara, ya kan? Karena kita punya negara tujuan ekspor itu ada 195 gitu ya, yang kemarin datanya. Jadi jangan cepat puas, masih banyak yang harus kita supply, masih banyak negara yang butuh supply kita, dan kita harus yakin terhadap hal itu. Ya. Yang keempat adalah terus coba mencoba ya. Coba terus, try and try again. Never give up. Kalau misalkan kita baru ditolak satu buyer, santai. Jadi eksportir yang santuy lah ya. Ditolak satu, biasalah gitu ya. Ditolak lagi, ya udah santai aja. Karena masih banyak buyer di luar sana, masih banyak negara mungkin kita nge-approach buyernya kurang benar, atau mungkin teknik negosiasinya juga belum mateng ya, atau kita belum bisa membuat mereka percaya. Ya udah, evaluasi diri kita juga gitu ya. Yang penting jangan pernah cepat menyerah ya. Karena di dunia ekspor, karena kalian menawarkan produk-produk ini dalam kuantitas besar, ya teman-teman harus bisa dealing dengan rejection ya. Harus bisa menerima penolakan. Nah, bahkan nanti kalau misalnya nanti di sesi akhir, saya akan ajarin teman-teman gimana sih buyer yang udah reject itu bisa closing gitu. Jadi nanti kita akan pelajari kan. Bahkan sampai-sampai dia bilang, ya udah nanti saya pikir-pikirin lagi gitu. Atau harganya mahal, atau objection yang lain. Ada cara menghandle objection tersebut agar kita turn back ya, bahasanya tuh kita putar kembali gitu ya, sehingga dari penolakan dia kita bisa membuat dia itu closing. Ada caranya teman-teman ya. Terus yang terakhir adalah ingat teman-teman, kita ekspor ini bukan hanya sekedar kita ingin jadi miliarder ya. Itu mah bonus teman-teman ya. Tapi yang harus ditekankan bahwa purpose kita nih apa sebenarnya menjadi ekspor. Kemarin tuh saya kan mindset si seorang eksportir itu harusnya seperti ini loh gitu ya. Karena kita ingin menjadi heroes of devisa Indonesia. Kita ingin menjadi orang yang bermanfaat di negeri ini ya. Karena semua yang kita lakukan karena pure kita cinta terhadap negeri ini.
sama ini, sayang sama negara ini, kita sayang keluarga kita sayang deh, ya kan? Oleh itu kita ekspor barang-barang dan potensi daerah kita untuk di kancah internasional. Ya, setuju ya teman-teman ya kalau misalkan kita mau lakukan ekspor karena kita kepengen membesarkan lapangan pekerjaan, memperluas lapangan pekerjaan, kita kepengen berdampak, memberikan dampak sosial yang besar sebesar mungkin di daerah kita, buat orang-orang di sekitar kita dan untuk Indonesia, ya. Dan mungkin hanya itu aja. Semoga teman-teman bisa lebih mengerti tentang ekspor, dan apapun yang teman-teman yang mungkin belum paham, ya silahkan nanti boleh ditanyakan pada mentor masing-masing. Oke, jangan malu bertanya, karena kalau malu bertanya kita bisa sesat di jalan. Oke, sesat ke Sumedang nanti kita. Oke, baik, thank you very much semuanya. Oke, terima kasih Mr. Ridwan, materinya lumayan ya. Misalnya kata Mr. Ridwan ini malu bertanya seperti jalan. Kalau saya ini malu bertanya nggak ekspor kalau malu bertanya. Nah, oke. Jadi terima kasih kepada Mr. Ridwan yang telah menyampaikan materinya. Saat ini kita bakal di breakout room. Jadi teman-teman nanti bakal dibagi beberapa tim bertemu dengan mentor-mentornya. Nanti teman-teman di sana bisa menanyakan langsung pertanyaan-pertanyaan yang tadi muncul ketika di penyampaian materi. Tadi saya lihat di room chat ini ada beberapa pertanyaan kayak BL atau IWB bisa dipasukkan sama bayarnya, terus dan lain-lain gitu. Nanti teman-teman bisa langsung tanyakan kepada mentor masing-masing. Ya, mungkin kita bisa langsung bagi timnya.